Elsie Lesik adalah seorang guru. Namun, sejak anak keduanya divonis mengalami kanker otak di 2014, ia akhirnya berhenti dari pekerjaan itu dan fokus membangun UMKM-nya yang bisa ia kembangkan di rumah. Melihat tingginya potensi rumput laut di NTT, ia kemudian memanfaatkannya menjadi cemilan sehat. Walau pandemi COVID sempat menenggelamkan usahanya, namun kini Elsie kembali bangkit untuk melanjutkan usahanya itu. 2015 saya mengikuti pelatihan instruktur rumput laut teknologi tepat guna yang kebetulan diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTT. Sejak tahun 2015 saya habis pelatihan itu, saya berpikir untuk mengembangkan sebagai suatu usaha. Dan akhirnya terpikirkanlah untuk saya membuat ceker rumput laut, terus kemudian ada juga kerupuk rumput laut, dengan beberapa dodol, jelly juga ada, torch chips dan juga mie. Bahkan saya ada sementara memformulasikan resep untuk bakso rumput laut, jadi khusus untuk orang vegetarian. Gitu. Nah memang karena saya punya anak sakit, jadi base daripada produk saya ini adalah sehat dan bergizi, sehingga produk-produk yang saya hasilkan itu non MSG, tidak memakai MSG, tidak memakai pengawet. 2016 merintis itu masih sifatnya musiman. Waktu itu pas Natalan promosi ke teman-teman kantor, terus kemudian suami punya teman-teman kantor, ternyata di follow up bagus sekali, akhirnya pesanan masuk. Nah 2019 PIRT jadi, baru saya mulai berani untuk buat label, terus kemudian mulai berani untuk memasukkan atau menitipkan di beberapa toko. Terus kemudian berjalannya waktu, waktu itu pandemi, sudah mulai menurun omset, bahkan hampir-hampir tidak ada. Karena pemasukan orang sudah berkurang, terus kemudian transaksi untuk jual beli itu juga sudah otomatis hampir-hampir tidak ada. Kayak omset rendah sampai akhirnya rumah produksi sempat ditutup karena itu penjualan kurang, jadi permintaan juga kurang. Kalau sebelum pandemi itu memang karena kita kan sistemnya titip toh Kak, jadi kapan baru kemudian barang laku, baru ini kita bisa ambil. Nah permintaan dari mereka pun juga kadang-kadang tidak terlalu banyak. Nah saya punya ini ada 4 varian rasa, biasanya dijual dengan satu bungkus itu 15.000. Saya jual 15.000 karena ini juga memang baru naik, kalau kemarin itu 12,5. Tapi karena mulai pandemi, terus kemudian krisis ini, minyak naik harga yang sampai overlap punya, bahan-bahan juga naik harga overlap punya, akhirnya saya kasih naik jadinya 15.000. Sebelum pandemi itu biasanya saya terima satu bulan tuh paling rendah itu 1.500.000. Saya titip itu hanya dia di Dekranasda, puji Tuhan karena Dekranasda mau langsung bayar kami punya ini, jadi saya bisa olah lagi untuk modal lagi, saya punya modal bisa putar lagi. Kalau ada pameran-pameran dapat 3 hari 1.500.000 Kak. Makanya saya bilang kalau ada event-event kayak begitu saya senang sekali, apalagi kalau sampai melibatkan internasional atau interlokal antar di nasional, skala nasional, saya paling senang untuk ikut. Namanya juga saya kasih nama ceker kan, jadi pemikirannya mereka itu dari kaki ayam, padahal saya bilang tidak, modelnya memang seperti kaki ayam, makanya saya berikan nama ceker. Nama itu bisa mempengaruhi ketong punya hoki juga, karena saya melihat bahwa kalau keunikan nama itu akan mempengaruhi orang untuk bisa gimana sih rasanya ceker gitu. Padahal bukan dari kaki ayam, ini dari rumput laut. Hanya modelnya saja yang seperti, tapi kalau mau dilihat bentuknya juga tidak terlalu seperti kaki ayam, malah lebih banyak ke terumbu karang. Jadi waktu saya mau buat logonya, saya pikir ini namanya apa bagus ya, ceker atau terumbu karang, atau tapi lebih bagus uniknya ceker saja supaya lebih unik saja sih namanya. Modal awal waktu itu untuk buat itu karena beli ketan, beli rumput lautnya itu 20.000, cuman 500.000 saja sih Kak. Nah itu pembuatan kalau yang untuk ceker yang kebetulan sudah masuk ke Dekranasda itu, nanti rumput lautnya itu kan ketong blender jadi bubur rumput laut, terus kemudian setelah di blender itu dicampurkan ke dalam adonan
tepung ketan, terus kemudian telur, terus kemudian keju itu saya tambahkan. Baru kemudian dicampur jadi satu, sudah membentuk adonan yang kalis, siap untuk digoreng, baru kemudian goreng. Dia lamanya di penggorengan. Kalau spinner sih tidak terlalu lama, jadi biasanya di penggorengan itu yang lama. Sekarang saya sudah mulai bangkit, bukan hanya di pengolahan rumput laut saja saya berkreasi juga, tapi ada juga dengan di kuliner makanan basah. Memang pada tahun 2015 kami itu rumput laut, terus kemudian kan akhir-akhir ini kan booming yang kelor. Jadi banyak teman-teman juga yang akhirnya beralih ke kelor, tapi saya tidak mau seperti itu karena prinsip saya, apa yang sudah saya bangun dari dasar, saya harus pertahankan itu menjadi satu usaha saya. Kalau seandainya saya mengikuti zaman yang begitu, berarti sifatnya hanya musiman dan itu tidak akan berkembang dan itu tidak akan stay. Kalau kita hanya bermain di perikanan di abon saja, orang tidak akan pernah tahu bahwa ada juga hasil budidaya dari laut NTT. Jadi saya mencoba mempertahankan rumput laut ini supaya ada juga hasil budidaya dari kelautan daripada NTT. Terus yang kedua, dari kelautan NTT ini kan masih terkenal bersih, lain dengan yang ada di pulau-pulau lainnya. Dari nilai gizinya pun juga rumput laut itu bergizi. Mau dimakan mentah juga bisa, mau dimakan olah juga bisa, gitu. Jadi dari segi itulah yang akhirnya karena nilai gizinya itu banyak, saya mempertahankan untuk kalau bisa saya tetap pada rumput laut. Nah kebetulan saya punya ponakan itu dia budidaya Kak di Rote, jadi saya impornya dari Rote. Kami impor juga Kak, bukan hanya dari negara, antar negara yang impor, tapi antar daerah kami impor.